Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Wijayanti dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Apakah akhlak itu bisa bentuk atau tidak? Dan di sini itu saya menjelaskan terdapat dua pendapat, yaitu akhlak yang bisa dibentuk atau bisa disebut dengan batiniyah, dan akhlak yang emang tertanam sejak lahir atau lahiriah. Sedangkan akhlak yang bisa dibentuk adalah adanya motivasi atau pandangan atau cerminan dari seseorang sehingga membuat diri kita itu berakhlak yang baik atau berakhlak yang lebih positif ke depannya. Sedangkan akhlak yang sudah tertanam sejak lahir adalah itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditanamkan kepada kita selaku umatnya, yaitu bisa disebut dengan lahiriah. Dan adapun metode pembentukan akhlak, di mana pembinaan akhlak di sini yaitu merupakan tumpuan awal atau tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Maksudnya di sini itu metode pembinaan kita itu yaitu adalah landasannya atau pondasinya itu udah tercermin atau udah bisa contoh dari suri tauladan Nabi Muhammad SAW, seperti pembinaan jiwa yang didahulukan dari pembinaan fisik, karena dari jiwa yang baik akan terlahir pula perbuatan yang baik. Dan yang kedua itu pembiasaan yang dilakukan sejak kecil atau tatanan orang tua, atau bisa disebut dengan ajaran didikan dari orang tua kita dari sejak kecil, itu juga bisa dinamakan pembinaan. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi tentang akhlak. Yang pertama itu adalah keturunan, yakni aliran nativisme yang meyakini bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh pembawaan dari orang tuanya. Maksudnya itu faktornya itu bisa terjadi karena adanya bawaan dari sejak lahir. Dan kedua itu faktor lingkungan, dari mana kita hidup, di mana kita tempat, di mana kita itu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga itu faktor internal, faktor dari dalam, faktor dari diri kita sendiri. Dan yang keempat itu adalah dari faktor hidayah. Apakah kita itu mendapatkan hidayah untuk kita itu berakhlak, ataukah kita itu bisa terbuka, hati kita itu bisa dengan ikhlas kita itu berubah berakhlak. Cukup sekian, terima kasih dari saya, kurang dalamnya saya mohon maaf. Apa terjadi adanya kesalahan itu datanya dari saya, dan adanya kebenaran itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.